Selamat malam pemirsa Kabari. Kembali saya Vincent bersama Anda dan kawan-kawan diaspora Indonesia yang ada di Amerika dan sebagian datang ke Amerika berkunjung. Oke? Anyway, kita kenalin langsung yang satu ini nggak asing lagi, udah sering muncul atau at least beberapa kali muncul di Kabari TV. Monica, halo Mon, apa kabar? Baik. Good. And then kawan kita ini orang Indonesia yang tinggal di Australia dan Indonesia campur-campur, baru muncul dan namanya Afi. Selamat malam. Selamat malam. Nanti selanjutnya perkenalkan diri sendiri supaya nggak salah saya. Baik. Sebelahnya kawan kita satu namanya Vika. Malam, Vika. Selamat malam Pak. Ya, dan tidak asing lagi dengan satu kawan saya lagi, Sylvia. Malam. Selamat malam Pak Vincent. Apa kabar? Baik. Oke. Supaya nggak berlarut-larut, kita langsung aja coba perkenalkan diri masing-masing. Ini kerjaannya ngapain aja nih di bidang masing-masing. Silakan. Monica Tanhandaru, Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership for Governance Reform. Ya, kira-kira yang ngurusi organisasi yang ngurusi reformasi di Indonesia. Selamat malam, nama saya Afi Mahaningtyas. Saya bekerja sebagai penasehat untuk kebijakan perubahan iklim, pengurangan tingkat deforestasi dan emisi dengan Climate Land Use Alliance. Jadi pekerjaan saya memberikan nasihat kepada 4 lembaga grant making yang berbasis di Amerika. Selamat malam Pak Vincent, nama saya Vika Fauzia. Saya saat ini jadi staf khususnya Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Jadi sehari-hari saya membantu beliau. Saya Sylvia Tiboin, saya mengajar di Department of South and Southeast Asian Studies di University of California, Berkeley. Alright, oke. Nah, malam ini kita ngobrol-ngobrol ringan mengenai ini, supaya ini mereka ini kan sumber-sumber kita, sumber-sumber berita ceritanya. Untuk mengupdate untuk kita yang di Amerika apa saja yang terjadi, situasi politik yang masih hangat atau sedang hangat, kemudian pemerintahan baru Jokowi, dan juga suasana ibu kota dengan gubernur barunya Ahok. Itu yang mungkin menarik buat kawan-kawan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, Monica mungkin jelasin sedikit ini kerjaan Monica ini apa? Maksudnya dikontrak atau dipakai untuk memberi advice atau berbidang kemitraan dengan berapa banyak departemen dan ngapain aja detailnya, dan hasilnya sampai so far mengenai reformasi ini gimana gitu lah. Dulu kan kita udah ngomong reformasi tuh panjang lebar. Nah, yang dulu diceritain tuh so far di mana keberhasilan, di mana mandeknya gitu. Mungkin saya cerita sedikit tentang kemitraan itu didirikan juga untuk menjawab tantangan reformasi di Indonesia. Pendirinya juga banyak ya, ada Ibu Witula, ada Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ada hampir boleh dibilang tokoh-tokoh yang ada sekarang juga adalah pendiri kemitraan. Oh, jadi mereka itu pendiri founder dari kemitraan. Oke. Dan di board of directornya ya, board kemitraan juga. Dan sekarang ini ada Pak Agus Wijoyo, ada Pak Sundari, dulu ada Nur Syabani. Jadi banyak yang sebetulnya ingin menguatkan proses reformasi di Indonesia dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kemitraan yang sekarang ini sebetulnya kemitraan berkontribusi banyak pada perubahan, tapi juga kemitraan juga memahami bahwa
di dalam proses perubahan ini banyak juga kekurangan ya, banyak juga kelemahan. Dan mungkin juga kalau salah satu yang bertanggung jawab juga atas kekurangan atau kelemahan atau kacauan ini juga kemitraan berkontribusi juga gitu. How? Dalam arti begini, by proses saya kira kita berusaha itu mencapai sesuatu yang ideal. Di tujuannya ideal, tapi dalam prosesnya tidak semuanya bisa tercapai. Ya. Program-program yang dilakukan kemitraan sekarang cukup luas ya, mulai dari sustainable development governance ya, itu juga terus forest governance sekarang dengan kelautan juga kita kelautan dan maritim kita juga bekerja membantu Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan untuk reformasi birokrasi, penegakan hukum dengan kebijakan moratorium, satgas IU illegal fishing, terus juga penguatan renstra kementerian. Jadi salah satu prioritas kita misalnya memilih kementerian yang strategis, itu salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan karena 2/3 dari area Indonesia itu laut. Jadi saya kira sudah benar Jokowi menekankan ini dan memilih menteri yang sangat capable ya, dengan kepemimpinan yang baik ya. Terus juga penguasaan isunya juga menterinya juga mengerti betul apa yang harus dilakukan untuk menata kelautan dan perikanan di Indonesia. Itu contoh kemitraan. Terus di tata kelola pemerintahan yang lain kita juga democratic justice governance, kita juga membantu proses pemilu, kita juga mempersiapkan pemilu serentak, terus juga kita membantu criminal justice system, kita juga membantu penguatan demokrasi, penguatan masyarakat sipil. Tapi yang juga salah satu yang dilakukan kemitraan adalah mendorong constructive engagement antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Jadi mungkin kita juga memahami betul bahwa menyerahkan semua pada pemerintah itu tidak cukup. Kan biasanya kita udah advokasi, pemerintahnya jadi, udah dipilih, menterinya dibentuk, kita berpikir bahwa itu biar jalan sendiri. Gitu ya. It doesn't work that way ya. It doesn't work that way. Jadi kita mendorong sekarang engagement masyarakat sipil dengan isu-isu kebijakan publik. Lewat apa? Salah satu model yang kita lakukan adalah mendorong, sekali lagi ini bukan kemitraan saja, tapi seluruh gerakan masyarakat sipil yang mau berpartisipasi dalam kebijakan publik, kita mendorong mereka untuk misalnya melihat nawacita, terus nawacita itu adalah 9 adalah janji Presiden Jokowi pada waktu masa kampanye. Saya potong sebentar. Jadi banyak pemirsa kita diaspora Indonesia yang nggak ngerti mengenai istilah-istilah. Jadi satu yang tadi istilah menarik buat pemirsa Kabari, nawacita itu artinya adalah itu adalah 9 itu adalah prioritas Presiden ya pada waktu Presiden. Dia janjiin. Ya. Pada waktu Jokowi masa kampanye dia menjanjikan prioritas. Misalnya prioritasnya pada sektor ketahanan pangan, food security food security. Pada maritim, infrastruktur itu, dan juga pembangunan ekonomi gitu ya. Terus yang prioritas lagi yang ketiga berikutnya adalah pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Terus prioritas dia yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Nah, ini semua sebenarnya sudah dibuat dengan semua indikator-indikatornya dan apa yang dia akan lakukan. Jadi janji-janji ini sudah disertai dengan indikator apa yang dilakukan. Dan sudah dibuatkan blueprintnya masing-masing. Waktu kampanye ya. Waktu kampanye ya, jadi waktu janji di KPU itu dia sudah mencanangkan ini dan saya kira cukup baik gitu ya, cukup baik. Kemudian apa yang terjadi? Nah, itu akhirnya dibuatkan indikator-indikatornya dan
seharusnya apa yang jadi janji visi misi presiden itu bisa dituangkan dalam RPJMN, rencana pemerintah jangka menengah, yang sebetulnya adalah sudah dipersiapkan di periode SBY sebagai yang disebut dengan RPJMN teknokratik yang dibuat oleh Bappenas. Itu sebetulnya bisa diberi waktu untuk bisa disesuaikan antara janjinya Jokowi sebagai presiden terpilih itu bisa dimasukkan ke dalam RPJMN, Di-improve dan di-follow up oleh pemerintah berikutnya gitu ya, kan? Oke. Nah, dan juga sebenarnya ada satu hal yang menarik dari proses pergantian dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi, sebenarnya sudah ada semacam serah terima gitu ya. Peralihan ya? Ya, semacam handover note. Yes, ya. atau correct. Nah itu sebenarnya sudah cukup dielaborasi oleh Presiden SBY, mana apa yang sudah dilakukan, dan apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang masih PR yang masih belum diselesaikan, itu sebenarnya sudah diserah terimakan gitu. Nah itu sebenarnya baru sekali ini dalam sejarah gitu ya, terjadi gitu. Biasanya kan cuma surat gitu ya, diserah terima. Tapi ini betul-betul dibuatkan, termasuk struktur kelembagaannya, termasuk undang-undangnya gitu, apa yang perlu diperbaiki itu sudah ada. Dan itu disiapkan oleh kantor UKP 4 nya. Saya kira waktu itu di bawah Pak Kuntoro. Jadi sebetulnya well prepared itu ya. Jadi, nah pemerintah yang sekarang ini sebenarnya tinggal meneruskan ya, dan bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan pemerintah yang lalu. Jadi itu adalah salah satu yang sangat baik dilakukan di periode SBY. Jadi dengan persiapan kerja kerasnya kepala UKP 4 dengan timnya dalam mempersiapkan serah terima itu. Yang hal yang lain lagi sebetulnya, nah indikator nawacita ini tidak semuanya ternyata dimasukkan dalam atau ikut di dalam RPJMN. Jadi banyak hal yang berubah dari visi misi presiden yang akhirnya dilihat oleh teman-teman ini, oleh teman-teman masyarakat sipil. Oh ternyata ini tidak semuanya dipenuhi dan itu tidak bisa dilakukan. Contohnya adalah misalnya indikator human rights gitu ya. Yang tadinya janji-janji presiden ada gitu, indikator human rights. Janji-janji presiden waktu itu tentang anti korupsi juga cukup jelas gitu. Tapi di dalam RPJMN itu tidak, makin kesini makin tidak jelas. Nah, saya kira itu bukan berarti juga saya kira tidak unintentional. Jadi mungkin itu juga apakah ini mereka memang tidak siap atau apa, tapi saya berharap di 2016 ya. RPJMN sekarang sudah di-top, APBNP-nya sudah disetujui oleh DPR. Saya berharap di 2016 itu bisa diakomodir dan masing-masing menteri ini bisa masing-masing menteri ini bisa menjalankan apa yang sudah sesuai dengan janji presiden. Saya kira itu dulu. Gitu. Tapi kelihatannya ini challenge-nya di mana, dan apakah Monica masih merasa cukup optimis ke depannya itu bahwa ini akan lebih diperhatikan paling tidak ataupun di follow up? Saya kira pertanyaan optimis atau pesimis itu juga sedih juga ya. Dibilang bahwa akhirnya kita harus juga mengambil masyarakat sipil ya. Kemitraan ini, saja kemitraan ini sebagai masyarakat sipil ya, juga harus mengambil peran itu. Jadi kita nggak bisa membiarkan pemerintah berjalan sendiri dengan anggapan bahwa birokrasi akan membereskan itu. Gitu. Nah, pertanyaan juga, bagaimana kemitraan ini atau kemitraan bisa mengencourage civil society untuk involve di Indonesia itu bagaimana? What have you been doing atau yang sudah dibuat ataupun yang masih harus terus dilakukan untuk mengencourage masyarakat sipil untuk involve atau ikut serta? Saya pikir itu jadi memang tugasnya kemitraan dari sejak didirikan ya, adalah kita menjembatani, kita menjadi fasilitator, kita menjadi hub antara pemerintah dengan masyarakat sipil dalam proses yang berimbang ya. Tapi kita juga harus bisa memainkan peran yang cukup independen gitu ya, independen dalam arti dalam
memperbaiki kebijakan publik, tetap saja harus ada engagement antara masyarakat sipil, pemerintah, dan juga private sector. Betul, private sectors ya. Nah, tapi kita harus menjaga perimbangan itu, dan mungkin Equilibrium maksudnya mungkin ya. tapi juga constructive engagement itu juga penting. Terus juga critical engagement juga penting gitu ya. Tapi saya juga berharap bahwa pemerintah itu juga bisa menerima kalau seandainya tidak konstruktif tapi kritis, critical engagement itu juga bisa diterima lah gitu ya. Gitu. Tidak semuanya akan menyampaikan kalimat konstruktif ya, tapi juga menggunakan kata-kata konstruktif. Saya juga ada kata-kata critical. Kita akan kritis terhadap pemerintah, dan saya kira itu sesuatu yang sehat dan positif. Ya. Oke. Sampai situ dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke ini nih. Afi, saya rada ini nih, begitu tahu mengenai deforestation. Ya, saya agak berminat di situ karena kita udah beberapa kali ngomong sama Bung Wimar Witular mengenai itu. Jadi, nah sekarang kita lanjutin ke ahlinya nih. Itu bagaimana, Bu? Kayaknya suara-suaranya kok program ini kan bukan baru kan? Program untuk membantu pemerintah di bidang apa namanya itu lingkungan itu ya, secara umum lingkungan itu khususnya mengenai deforestation. Nah, itu bisa tolong ceritakan sedikit setback sama kemajuannya itu dari program yang sudah lama itu. Waduh, ini pertanyaannya sebetulnya luas karena menurut saya pengurangan tingkat perusakan hutan atau deforestasi itu adalah tanggung jawab semua pihak. Betul. Jadi tidak hanya ada di pemerintah, tetapi juga ada pada di pihak perusahaan dan juga pada masyarakat sipil. Dan tentu akan sangat membantu kalau enforcement itu penindakan itu bisa berjalan dengan baik dan kita mempunyai peta yang jelas, karena kalau sekarang kan tetap kita selalu bertanya, kalau misal pertanyaannya sederhana, sebetulnya tingkat deforestasinya Indonesia itu berapa sih? Itu jawabannya bisa bermacam-macam. Karena petanya juga bermacam-macam. Oh, jadi tidak ada peta yang bisa disetujui rame-rame secara bersama masyarakat sipil, penegak hukum dan pemerintah bahwa ini loh kita peta yang mau dipakai. Tidak ada. Oh, why not? Karena ada semacam seperti setiap departemen, setiap kementerian itu memiliki peta sendiri-sendiri. Jadi, dan kalau satu kementerian itu belum tentu juga setuju satu peta. Satu kementerian bisa punya beberapa peta. Jadi bagaimana bisa menentukan satu policy? Persis. Jadi kita bersama-sama sebagai orang Indonesia itu bingung kalau ditanya yang dipakai peta yang mana. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya ditanya berapa sih sebetulnya izin konsesi hutan di Indonesia. Itu kalau misalnya kita sebar semua di seluruh luas Indonesia dengan tutupan hutan itu habis. Sudah tidak ada lagi, saya tidak punya nanti kepada anak dan cucu saya tidak bisa mewariskan hutan. Jadi theoretically begitu? Ya. Keadaannya? Begitu. Oh my. Jadi ketika ada program untuk pengurangan emisi dari deforestasi yang sudah dilakukan bersama ketika pemerintahan SBY sebelumnya, dan ada satuan tugas yang diketuai oleh kepala UKP 4 waktu itu. Jadi salah satu program besar adalah membuat referensi, bahwa peta referensi itu ya harus satu. Data ya harus sama. Jadi tidak bisa pertambangan sendiri, kehutanan sendiri, pertanian sendiri, nanti semua sendiri. Usaha itu sudah atau sedang dilakukan? Usaha itu sudah berlangsung, jadi ada sebuah gerakan yang bernama Satu Peta. Kita akan memiliki satu peta
yang akan kita pakai untuk referensi menentukan mau perizinan, mau perkebunan, mau pertambangan, itu semuanya ada di satu tempat. Oke. Nah, peta ini belum ada saat ini, Yeah. tetapi sudah menuju ke sana. Oke. Untuk membuat satu peta ini, maka semua pihak harus menyerahkan peta. Ada kan, kalau ada hutan itu kan belum tentu bahwa dia bebas, tidak ada yang punya. Iya. Semua hutan Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan yang dikuasai oleh pemerintah. Mhm. Tetapi kan ada hak-hak di atasnya. Yeah. Nah, hak-hak ini kan harus dipetakan. Wah. Pekerjaan besar, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Oke. Nah, kalau menurut pemantauan peta, jadi ada program yang bernama monitor pemantauan hutan secara global. Ini dibantu oleh Google misalnya. Jadi kita bisa lihat real time deforestation di Indonesia dan tempat lain, tidak eksklusif Indonesia. Ya. Got help by Google untuk pemetaan dalam soal ini. Ada. Oh, oke. Jadi sejauh ini untuk planning atau program pemetaan ini sampai saat ini apa ada dapat bantuan? How far Google Bukan bantuannya, tetapi teknologi bisa dipakai. Tapi itu kan harus biasanya Google memberikan, kalau itu untuk kepentingan macam ini, saya rasa mereka mudah memberikan izin ya kalau tidak salah. Ya, mudah sekali. So it's bukan sebuah proyek, bukan. It's for free. People can see. Yes. Bisa track. Oh, di sini deforestasinya gitu. Nah, deforestasi Indonesia terjadi gap antara angkanya. Ada angka yang menyebutkan 800-an ribu, ada angka yang menyebutkan 400-an ribu. Ini ada dua gap yang agak. Nah, itu yang harus di gap itu yang diperkecil atau disatukan supaya ketemu jalannya. Ya, basisnya apa? Kalau mau besar kecilnya, kapan mau mengambil datanya, itu harus bersepakat. Nampak kelihatannya sepele secara teknis, tetapi ini adalah soal bagaimana melakukan konsensus politik. Yes. Nah, kawasan hutan di Indonesia itu hanya dikukuhkan, gazetmennya itu hanya 12%. Iya, dari misalnya luasnya 1 juta, misalnya, maka hanya 12% yang baru dilakukan. Dari seluruh Indonesia, dari zaman kita merdeka itu 12%. Nah, sekarang udah meningkat dengan adanya satu peta dan juga dengan adanya. Nah, ini di mana mungkin orang bertanya-tanya mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi itu kok juga mengurusi hutan. Kenapa? Karena sumber dari korupsi itu ada pada perizinan. Setiap kali ada perizinan, karena tidak transparan, maka banyak sekali kutipan-kutipan selama. Jadi dan di dalam update saya dengan teman-teman di Australian National University (ANU) itu bukan tidak ada hubungannya dengan sistem pemilu dan politik kita, karena pemilu dan sistem partai politik kita sumber keuangannya berasal dari pengerukan sumber daya alam, baik secara legal maupun tidak legal. Jadi ini terjawab begitu pertanyaan dari beberapa diaspora Indonesia yang kita kan kurang inform nih. Jadi relevansi KPK di sini jawabannya ya? Ya. Oh, oke. Maka tahun lalu maka KPK mengorganisir 11 lembaga ditambah dengan Komnas HAM untuk penetapan kawasan hutan. Ditambah dengan konflik supaya itu jelas. Nah, kalau menurut klaim dari Kementerian Kehutanan waktu itu yang sekarang sudah di merger menjadi KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka klaim dari sana kita sudah sampai pada sekitar 60% dari seluruhnya sudah dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Apakah berarti sudah selesai masalahnya? Tentu belum. Kenapa? Karena ini secara unilateral saja ditetapkan oleh kehutanan. Dia masih harus melakukan konsultasi, betul nggak bahwa itu adalah kawasan mereka saja.
Kan ada masyarakat yang lebih duluan di sana sebelum kita merdeka misalnya. Masih ada masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat yang datang. Kita harus menjelaskan ada perusahaan dan ini harus diselesaikan dengan baik. Jadi isu-isu tersebut harus diselesaikan dengan baik. Oke. And then kira-kira kalau timeline-nya bagaimana itu kira-kira pemetaan ini dulu nih ya? Karena ini kan complicated ya. Kira-kira dalam berapa average gitu loh, kurang lebih berapa tahun bisa soal pemetaannya dulu lah, belum ke yang lain, itu bisa selesai. Kalau soal pemetaannya dan tidak termasuk termasuk klaim dan verifikasi terhadap hak di atasnya, seharusnya sudah bisa selesai 2016. Oh, oke, 2000. Tapi karena ada masalah hak individu, company dan lain sebagainya, prediksi 2020 bisa. Ini bukan soal teknikal 2020 tergantung kemauan politik. Oh, political will dari pihak pemerintah. Betul. Oke, para penguasa jadinya. Kalau mau enforcementnya kenceng bisa. Kalau mau pencegahannya juga rapi, lurus dan berdampak, maka kita akan lebih cepat. Semakin ini tidak ada kejelasan, tidak ada kekuatan dari political will, maka dia akan semakin menurun. Jadi kalau dilihat di RPJMN misalnya, pada saat ini saya merasa bahwa itu tidak akan cepat bisa dilakukan. Kenapa? Indonesia tidak pernah mempunyai indikator yang mengatakan bahwa pada tahun sekian saya akan menurunkan deforestasi saya hingga sekian persen. Berbeda dengan Brasil. Brasil langsung mengatakan bahwa pada tahun 2020 saya akan menurunkan deforestasi saya sebanyak 80%. Kita tidak punya. Jadi sama dengan RPJMN ini tidak pernah ada target bahwa kita akan menurunkan sekian. Indonesia pernah leading ya. Dia memimpin bahwa dia akan menurunkan emisi dari deforestasinya hingga 26%. Ya, itu bisa sampai 41%. Itu bagaimana itu? Menurut saya harus diulang kembali, bukan soal 26% atau 41%, tetapi Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki hutan yang besar sekali, yang bisa memberikan sumbangan dan kepemimpinan di dunia internasional untuk penanggulangan terhadap krisis perubahan iklim. Nah, ini harus dilakukan menurut saya oleh Presiden kembali secara kuat, mempertahankan posisi Indonesia yang memimpin secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Dan kami berharap nanti harusnya pada waktu nanti Paris itu pada bulan Desember itu adalah November. Biasanya Desember. Jadi Desember akan ada UN Convention, UN Framework untuk Climate Change Convention, UNFCCC. Nah, ini harusnya semua komitmen keras sudah harus ada. Oke. Jadi sebetulnya ini penjelasan penting karena jadi untuk masyarakat kita harus bisa ngukur ekspektasi kita. Betul. Begitu kan? Jadi untuk mengurangi rasa frustrasi juga itu kan artinya. Ya. Tapi akhirnya menyambung bahwa kalau kita mau menurunkan tingkat deforestasi kita, menyejahterakan masyarakat hutan maupun masyarakat pada umumnya untuk membuat keadilan yang merata terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan juga pemanfaatan lahan itu maka tidak bisa hanya dengan menanam pohon. Tidak bisa hanya dengan kamu stop, masyarakat kamu stop untuk tebang hutan, tetapi pada saat yang sama kita tetap membiarkan permasalahan di mana 10 juta hektar perkebunan kelapa sawit hanya dimiliki oleh 3 perusahaan besar, 3 keluarga di Indonesia misalnya. Di mana keadilannya? Tapi bukankah yang ngurus bukan yang banyak yang memiliki hutan, banyak individu atau pihak-pihak, tapi yang kecil tapi gede seperti 3 perusahaan itu, bukankah itu yang menjadi halangan yang paling berat? Itu halangan yang paling berat untuk siapa?
Kalau misalnya sekarang, jadi saya masih tetap yakin bahwa salah satu hal kenapa KPK harus dilemahkan oleh berbagai pihak karena masalah banyak sekali masalah sumber daya alam termasuk hutan, perkebunan, pertambangan itu Dibatalkan banyak ya. itu sedang tahun lalu perizin pertambangan dibatalkan 900 perizinan. Oh, jadi sudah banyak yang dibatalkan tahun lalu 900. Yes, di bawah nota kesepakatan bersama yang dikoordinasi oleh KPK ini maka mereka melakukan secara langsung kepada 12 provinsi dengan 12 gubernur sekitar 250 bupati untuk melihat kembali sebetulnya perizinan tambang itu apakah legal atau tidak legal. 40-45% dari setiap wilayah itu perizinannya bermasalah atau ilegal atau bahkan perusahaannya nggak punya NPWP. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi so far kalau gitu untuk urusan hutan ini KPK sudah maju. Oke. Nah itu selain you have to support them. Jadi bukan hanya urusan soal yang panas-panas, yang hangat itu yang kita perlu perhatikan, tapi bukan melulu, tetapi hubungannya dia yang lebih besar. Soalnya kekayaan alam Indonesia. We are talking about billions and trillions, kan? Jadi nah, itu harus pemerintah yang sekarang harus tahu apa sih artinya membatalkan 900 perizinan tambang di atas kawasan hutan itu. Apakah pihak pemerintah itu tahu dan sadar? Ya, what does it mean? Dan lalu kalau dibatalin nanti gimana? Jangan-jangan dibatalin 900 kawasannya terus habis itu aku bagi-bagiin lagi itu sama siapa? Apakah mau sama perusahaan yang lebih korup atau sama tentara boleh juga kan? Sama polisi juga boleh juga kan? Kan kita nggak tahu di belakang perusahaan itu kan selalu ada backing itu. Demikian. Jadi masalahnya kompleks. Meluruskan tata pemerintahan perubahan iklim itu melibatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi semua pihak. Wah, that's good. Terima kasih banyak. Ini informasinya benar-benar up to date. Baru karena kita ini kan gampang deviate informasi mengenai pelemahan KPK. Nomor satu, kita sekarang tahu relevansinya KPK. Ya. Diikutkan ke sana dan hasilnya sudah membatalkan 900 tahun lalu izin tambang di atas kawasan hutan. Di atas kawasan hutan itu. Kemudian pelemahan KPK bukan hanya untuk urusan yang panas-panas, tapi urusan yang lebih besar yaitu urusan kekayaan alam Indonesia yang value-nya in trillions of dollar. Exactly. Dan kalau bisa terjadi di atas hutan, apalagi di laut. Exactly. Jadi bukan hanya hutan, nah ini juga kelautan. Iya. Yang teritorinya lebih luas. Lebih luas lagi, lebih susah lagi ngukurnya. Iya. Tapi ada teknologi dan kalau pengorganisasian masyarakat kuat, misalnya akan baik. Jadi di bawah situs KPK itu akan ada Indonesia Memantau Hutan, di mana masyarakat bisa untuk misalnya Indonesia Memantau Hutan. Ini berupa apa itu? IMH ini adalah sebuah aplikasi di mana kita semua bisa ikut mengikuti. Jadi modelnya sama dengan Indonesia Memantau Jalan. Jadi setiap ruas jalan kita akan tahu kontraktornya adalah ini. Kalau rusak dalam 3 bulan, ceklik langsung halo, foto. Langsung foto begini kan sekarang foto BlackBerry misalnya langsung ada koordinat kan. Nah koordinatnya langsung dilaporkan. Ini pada koordinat ini dan ini jalannya baru dibangun 2 bulan, kok sudah lobang-lobang? Periksa. Nah ini namanya apa? Indonesia Memantau Hutan. Gimana kalau pemirsa Kabari ingin mengakses itu? Ceklik di KPK, nanti ketik Indonesia Memantau Hutan langsung keluar. Linknya Indonesia Memantau Hutan. Betul. Nah itu
Bisa Nggak download. usah dilihat aja. Dilihat di juga situ. bisa, diamati bisa langsung. Bisa langsung. Oh, kalau misalnya saya tinggalnya di misalnya daerah Kalimantan Iya. Tengah di dekat apalagi Rawa Gambut gitu. Oh, Meskipun dia ada di bawah bandwidth yang delosor gitu, tidak ada, tapi kita bisa. oh really? Wow. Ya. That's something new. Oke. Ya. Jadi itu informasi penting. Terima kasih banyak. Nah ini Sama-sama. Ibu Sylvie, ada tambahan mau yang sehubungan ini sebelum kita beralih yang ingin ditanya atau ngomongin? Saya kira itu udah banyak kok. Ya. Yang penting, ya, saya kira yang paling penting diperhatikan itu soal penguatan masyarakat sipil ya. Jadi partisipasi benar-benar aktif, bukan hanya partisipasi saat pemilu itu. Jangan musiman maksudnya. Kita harus merasa bahwa kita juga memiliki negara itu. Itu yang paling penting. Jangan itu kita udah tugas kita sebagai warga negara, ya entah ya kalau diaspora paling enggak harus ikut bantu dong. Bahwa tugas kita tidak selesai dengan pemilu. Pemilu itu hanya step one. Dari Ke depan untuk monitoring, untuk ya seperti itu, untuk penguatan itu sebetulnya tugas Pekerjaan banyak, masyarakat Mas, sipil ya. itu banyak sekali. Dan sekarang bagusnya sudah ada teknologi yang cukup canggih ya untuk mengikuti kayak gitu. Nah, pakailah kesempatan itu untuk selalu ikut memonitor, menjaga. Kita semua jadi penjaga tanah air gitu. monitoring, melihat dan melaporkan dan push. Protes. Ya, Protes. ya. Dulu ya saya ingat zaman sebelum, masih kuliah gigit besi ya kalau in computer terms. Di Sumatera Utara misalnya ada organisasi penunggu tanah air. Masih ada, Bu. Masih ya. Penunggu tanah Ya. air. Tapi bayangkan mereka dengan no technology waktu itu sudah Mau berusaha. menjaga, memperhatikan, ya menunggu tanah air nih. Itu waktu itu Belum ada tanpa teknologi. nothing. Mm-mm. Sekarang sebetulnya kita semua harus jadi penunggu tanah air. Karena sudah ada alat bantunya ya, yang canggih. Ya, Tinggal kemauan itu dari. alat. Itu Akhirnya kan itu alat, dan kata kunci tadi political will. Jangan hanya political will dari pemerintah, dari semua orang sebagai warga dunia. Kalau udah soal climate change, yes. it's not about national borders anymore. Yes. Itu yang harus diingat. Yes, you are absolutely right. Udah bukan urusan nasional, ini urusan dunia ya. Sustainability mengenai masa depan anak cucu kita ya. Betul. Oh, very good itu. Menarik ini banyak ya. Ini baru, ini dua baru. Ini baru kita update namanya nih. Nah, sekarang Vika nih. Vika bisa tolong ceritakan apa pengalaman Vika dan isu-isu yang Vika minati. Minati. Atau bukan hanya minati, apa namanya? Terus sehari-hari. Iya. Sehari-hari. Sehari-hari gitu. Baik. Sehari-hari ini Katanya soal Vika kan banyak pengalaman juga nih kan? Iya, Pengalamannya jadi udah Ngeri. kemana-mana. Ngeri kata tuh. nembak kapal. Ya. Nah, Oke, jadi iya, kalau silakan. nembak kapal, saya nggak pernah nembak kapal beneran, Pak. Tapi saya pernah di atas Landingnya. KRI Barakuda. Oh, Waktu itu pernah. Vika langsung naik yang KRI Barakuda itu, KRI Barakuda, Pak. Jadi yang ada di koran. Iya. Iya. Iya, Waktu itu betul. di Batam, Mm-mm. ngegelemin kapal kapal Thailand atau Vietnam waktu itu yang Kapal asing waktu itu ya. Kapal asing waktu itu yang sudah ada putusan pengadilan bahwa dia bisa ditenggelamkan. Jadi, Oh, nah. ya, Coba saya tanya sedikit namanya. Iya. Ini menarik lagi nih, baru lagi nih. Itu sebetulnya banyak orang internasional bilang, koran-koran internasional illegal itu nembak nenggelamin karena bukan berdasarkan keputusan pengadilan. Sebetulnya itu salah, itu sudah atas izin pengadilan. jadi Pak, untuk menenggelaman kapal itu kan kita bisa
pakai undang-undang perikanan, Mm-mm. bahwa itu membolehkan pengawas perikanan yang menangkap kapal asing tidak ada dokumen, tidak ada dan ABK-nya ABK asing, itu kita boleh nenggelamkan kapal at that point of time. Itu udah ada undang-undangnya yang membolehkan itu untuk menenggelamkan. Oh, oke. Kalau seandainya ada ternyata ada dokumennya atau ada ABK orang Indonesianya tapi ternyata itu tukang cuci piringnya, itu dia melalui proses putusan pengadilan bisa ditangkap kapalnya. di ad hoc dibawa ke dock dan pakai proses pengadilan. Kalau pengadilan ketok untuk tenggelamkan, Oh. so there's two process. Two process, oke. Nah, yang waktu itu coba ceritain sedikit singkat itu di waktu Vika di atas kapal KRI apa tadi? Barakuda. Itu punya TNI AL, Pak. TNI AL. Jadi yang nenggelamin kan TNI AL. Betul. Tapi pengalaman coba ceritain sedikit. Ini menarik. Sebagai saksi di atas Barakuda, itu gimana prosesnya itu sampai mulai dari di Uber ya? Kemudian diperingati mana sebetulnya enggak, yang waktu itu adalah itu sudah mulai proses putusan pengadilan. Jadi itu yang memang sudah disetup untuk ditenggelamkan. Nah, pada saat ditenggelamkan ini kan tentunya kan bensinnya diambil atau apanya tentu supaya, dan banyak orang mikir bahwa penenggelaman kapal itu destruktif dan merusak laut, padahal enggak. Justru ketika kapal itu tenggelam itu akan menjadi rumah-rumah untuk jadi rumpun ikan. Jadi itu dia punya bahan bakar semua sudah dikosongkan itu? Sudah Pak. Jadi memang ya Pak Jokowi kan memang instruksinya penenggelaman kapal itu supaya memberikan efek jerah. Yes. Jadi memang agak dibuat spektakuler gitu ya, supaya orang-orang tahu ada isu penenggelaman kapal, bahwa we're serious about fighting IUU fishing. Jadi sebenarnya bahan bakar udah diambil semua, apa segala sudah diambil. Jadi ketika ditenggelamkan memang udah untuk memang siap sudah menjadi rumah ikan gitu. So it's not exactly destructive. Not juga, exactly gitu. Nah, sudah berapa kapal yang ditenggelami? Tahun ini, jadi polisi penenggelam kapal itu memang tidak baru, Pak. Jadi dari tahun 2009 itu pada saat undang-undang perikanan itu mulai memang sudah pernah ada. Tetapi setahu saya dari KKP sendiri itu ada 38 kapal, baru 38. Nah, cuman beritanya yang nggak ada ceritanya. Beritanya nggak ada, tapi dari policy kan sempat sudah nggak ada penenggelaman kapal semenjak Ibu Susi maksudnya Pak Jokowi naik kan ingin supaya laut sebagai masa depan bangsa, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi kan kita ingin supaya kedaulatan di atas laut kita. Jadi kita ingin menegakkan bahwa kalau seandainya dia mengambil ikan di laut kita secara ilegal, maka itu harus ditegakkan dan kalau bisa ditenggelamkan kapal. Jadi bisa ditenggelamkan. Bisa ditenggelamkan. So it became also a policy, dan sampai sekarang sudah, saya lupa angkanya detailnya apa, tapi dari TNI AL, dari polisi, dari KKP sendiri justru malahan nenggelamin kapalnya malah dikit, lebih banyak TNI AL sama polisi, Pak. We are helpful, kita dibantu sama TNI AL. Sama TNI Angkatan Laut. Oke, good. Tapi bottom line, itu efek jerah kan maksudnya. Nah, seberapa berhasil efek jerahnya? Sekarang it all start juga dengan policy moratorium kapal asing, Pak. Jadi di atas dari Permen Kelautan Perikanan nomor 56 tahun 2014 itu kan kita melakukan moratorium terhadap izin kapal X asing di atas 30 gross ton. Yang terdata itu kan 1.300 kapal X asing. Nah, kalau kita lihat di VMS-nya itu 1.300 itu tuh sekarang sudah pada mencar-mencar, Pak, sudah pada balik ke negara asal masing-masing. Jadi selama ini yang kita duga bahwa mereka itu kapal X asing, they're not actually X. Mereka masih terdaftar sebagai kapal asing di negaranya. Jadi literally sebetulnya bukan X. Bukan. Jadi mereka double flagging. Wow. So they are double flagging. Mereka masih pakai kapal negara asal, masuk ke Indonesia pakai broker izin orang Indonesia, mereka mengambilkan dan balik lagi masuk ke negaranya mereka lagi gitu. Nah, kalau kita lihat di VMS, di Vessel Monitoring Systemnya itu kapal X asing yang tadinya ada berapa mungkin jadi berkurang semuanya karena mereka takut dan karena ada policy moratorium ini jadi pada balik lagi, Pak. Ada 50% kira-kira? I think more than 50%. Karena gini, yang terdaftar itu kan 1.300. Yes. Yang tidak terdaftar itu 5 to 7. 1 banding 5, 1 banding 7.
Jadi satu izin Yang- kapal, Hah? satu izin kapal itu bisa diduplikat untuk 5 atau 7 kapal. Oh, So you're looking really? at 5,000, 7,000 illegal ships roaming in around our waters. Yang So- selama ini tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi sudah bertahun-tahun Sudah kan? bertahun-tahun. Wow, that is something serious, huh? It is serious, and that's why the government is taking a stance. Oh, wow. Sebetulnya itu dampaknya positif sekali dong ya. Iya. Gitu. Oke, maka itu saya rasa sebagian besar rakyat Indonesia mengerti itu dan setuju dengan policy tersebut, Ya, bukan? Setuju ya, tapi akhirnya kan kita nggak cuman against, jadi kita mau eradicate illegal fishing. Yes, itu IUU bagaimana? fishing itu kan tidak hanya dari moratorium kapal asing itu, tapi we also want to ban fishing gears yang tidak sustainable. Fishing gear yang tidak Sustainable. Sustainable, macam apa? Troll pak. Oh, troll. Oh, oke, Kan troll oke. itu kan dia menggarap dasar laut Merusak, sehingga betul. dia merusak habitatnya ikan dan proses ketika ikan itu regenerasi supaya bisa memulihkan stok ikan lagi. So we want to ban that. Dan tapi orang-orang tuh punya persepsi yang salah bahwa kita ingin mematikan profesi nelayan. Sesungguhnya tidak. Justru kita ingin menjaga sustainability dari profesi nelayan dengan menjaga stok dari ikan Tangkapan. agar itu sustainable juga. Wow. Nah, tapi kan supaya itu masuk ke dalam logika policy atau logika bahwa ini adalah for the long term, itu kan agak susah, dan Yeah. butuh proses edukasi yang lama. ya, yang pemerintah pun juga harus berusaha lebih keras untuk melakukan itu. Oh, that's very clear. Nah, banyak yang kita nggak clear, termasuk saya sih nggak jelas. Tapi terima kasih itu. Sylvie, ada soal perikanan yang mau dielaborasi berikutnya atau ditanya? Ya, saya kira itu jelas sekali. Apalagi kalau kita lihat di California ini kan, pelajaran dari Monterey itu yang tadinya jadi tempat perikanan, tahu hancur habis, sama sekali nggak ada. Ya, Ada lagi itu. shut down semua perikanan. Jadi itu pelajaran yang sangat mahal. betul. Supaya jangan terulang di tempat-tempat lain kan. Betul. Waduh, oh itu. Tapi sekarang masih ada nggak itu yang merusak habitat laut itu? Trolling itu. Masih banyak. Tidak hanya trolling tapi juga pakai bom Ya, ikan. oh, ya. Nah itu. Atau potasium. Itu Potasium ya, racun. bom ikan itu, potasium itu berkurang nggak sekarang? Sekarang justru jadi ini jahatnya illegal fishing juga Pak. Jadi ketika kapal-kapal asing itu mengambil ikan-ikan kita dari yang jauh, kapal-kapal nelayan kita kan makin lama makin ke darat. Dan ketika ikan yang berkurang, akhirnya mereka menjadi jahat. Mereka memakai bom ikan, memakai racun untuk membunuh ikan. Jadi kalau seandainya kita sudah bisa menghentikan illegal fishing, stok ikan akan pulih dan akhirnya nelayan-nelayan Indonesia juga bisa kembali berlaut seperti biasa, dan mereka tidak harus memakai jaring yang destruktif untuk mengambil ikan. Tapi mereka juga akhirnya dengan cara-cara sustainable pun sudah bisa dapat ikan kalau seandainya itu semua terkontrol. Ya, jadi nelayan-nelayan yang kecil ini, jadi yang merusak jadinya ya. Sebetulnya bukan nelayan kecil yang merusak, nelayan besar. Ya, illegal fishing yang di Illegal sana, fishing sehingga merusak. nelayan-nelayan jadi Kecilnya nggak ada mau nggak ikannya mau, di sini iya. kan? Karena nggak kebagian ikan. Nggak kebagian Nggak ikan. kebagian ikan Pak. Oh, Jadi sekarang kami kan monitor media kan, banyak di Twitter juga bilang, Ibu, kami itu nelayan-nelayan kecil tradisional sangat mendukung supaya troll itu dilarang. Karena kami yang pakai jaring, pakai pancing itu kalah selalu sama Iya, nelayan-nelayan pasti. yang pakai troll. Ya. Nah itu illegal fishing, mengenai illegal fishing, bagaimana itu projectnya, project plannya, kapan akan bisa dikikis semuanya itu mengenai illegal Yeah, that's fishing? why kita ke sini juga untuk melihat monitoring how can we use technology supaya oke. prevent Iya. monitoring yang lebih bagus. Jadi juga. jadi kunjungan Vika dan pihak Kementerian Kelautan dan Ya, Perikanan ya. itu juga untuk bisa belajar atau mendapatkan informasi lebih banyak mengenai sistem monitoringnya supaya bisa apply to the Indonesian laut Ya, Indonesia. correct. Oke. Nanti Indonesia memantau laut.
Tadi kan memantau Kalau itu hutan. memantau hutan. Ini Itu juga ada? Nah, habis ini pulang dari sini ada dong. Habis ini langsung mikir, langsung kita- Indonesia memantau laut. Iya, kalau sebenarnya mengerjakan perempuan itu pasti beres. That's right. Itu. Ya, by the way, this is all perempuan. Ini belum ada ibu menterinya ya. Belum ada. Baru ini. Ini baru tukang sapunya. Apalagi. Tapi kan ini apa? Uji-ujinya dong. Ya kan? Kami ikan remoranya, Pak. Iya. Gitu. Ya, soalnya semboyan atau semboyan di Amerika pun, Sylvia, katanya kalau lebih banyak female politicians, katanya dunia akan jauh lebih cepat, lebih aman dan lebih beres. Ya kan, katanya gitu. Kecenderungannya, walaupun tapi secara umum bisa jadi karena kita memperhatikan itu tingkah polanya politisi Amerika di Kongres begitu, dari 20 female politicians, they can do much better job than couple of hundreds male politicians. Itu sudah dibikin polnya itu. Oke, terima kasih dan sekarang ke Sylvie sebelum kita ke acara bebas. Yang jadi perhatian atau concern, bukan concern lah, perhatian. Tadi ada bidang masing-masing. Sekarang Sylvie, apa yang lagi proyek yang lagi diperhatiin? Saya sekarang udah beyond proyek berarti. Udah capek atau gimana? Bukan capek, tapi saya melihat, baik sekali ya kalau memperhatikan kemiskinan, memperhatikan sustainability dan sebagainya. Tapi kalau bidang penegakan hukumnya tidak diperhatikan, malah dikacaukan, saya kira semua capaian yang indah-indah itu tidak akan terjadi. Jadi kalau kita bicara mengenai sistem penegakan hukumnya yang konsisten dan yang relevan, saya kira itu bukan hal yang itu udah nggak zaman sekarang. Sekarang zamannya kita memperhatikan laut atau memperhatikan hutan atau apa, tanpa struktur dasar law enforcement yang baik ya. Apalagi kalau sudah ada policies yang baik dan sebagainya, kalau enforcementnya itu nggak ada atau masih rentan, bukan hanya rentan tapi terbuka untuk korupsi. Sulit sekali untuk jalan ya. Sulit sekali kita bicara mengenai optimisme misalnya. Ya. Karena itu sendinya. Dan bagi saya penting sekali law enforcement ini juga dikaitkan dengan justice. Jadi keadilan yang sungguh-sungguh, bukan keadilan yang hanya di slogan atau di gambar-gambar indah. Nah, semua ini sebetulnya sinerginya kental sekali. Kalau kita mau partisipasi masyarakat yang baik, kita harus juga bisa menjamin bahwa masyarakatnya tidak terancam kalau dia misalnya lapor. Monitors itu selalu posisinya sangat rentan, kecuali kalau perangkat negara ini bisa meyakinkan bahwa kita akan melindungi. Jangan sampai whistleblowers itu malah terancam. Iya. By the way, ini saya mumpung ngomongin whistleblower, di Indonesia sudah belum ada undang-undang whistleblower ya? Ada. Perlindungan saksi ada. Perlindungan sudah saksi. ada ya? Oke. Ya. Tapi apakah I think it's not going enforcementnya far jalan? enough, but it's there, ya. Perlu direvisi maksudnya? Perlu disempurnakan. Semuanya mas. Ini saya kira proses. Kita harus juga melihat ini proses. Tapi kalau prosesnya gak kelihatan maju, nah ini yang bahaya. Apatisme dari masyarakat. Kalau hanya apatis sih masih mending. Kalau terjadi anarki karena orang terus nggak percaya pada proses itu lagi, akhirnya mengambil tindakan sendiri. Tindakan sendiri.
padahal semua orang selalu ada give and take ya, kita harus berkorban juga, dan apalagi masyarakat di bawah yang berhubungan dengan hak atas tanah, hak atas hutan, hak atas laut juga ada kan. Nah ini kalau nggak di clearkan, dikonfirm ya, dan dikukuhkan betul, omong kosong kita ngomong tentang partisipasi, tentang partnership. Dan tanpa partnership ini semua ini nggak jalan. Nggak jalan. Ya. Good. Malah bisa menimbulkan konflik. Ya, oke. Thank you. Terima kasih. Ini tadi singgung mengenai penegakan hukum kan, law enforcement ya. Indonesia kan terkenal kan pinter bikin undang-undang. Begitu detail. Katanya kalau bikin perundang-undangan paling Indonesia itu nggak kekurangan undang-undang. Nah, tapi soal yang tadi saya sudah bilang apakah relevan? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Tapi yang saya tahu bikin undangnya banyak. Apakah relevan, apakah adil? Apakah adil dan relevan? That's a different question. Nah, itu saya nggak tahu. Tapi law enforcement sebaik dan serelevan apapun itu undang-undang, tanpa law enforcement yang tepat, it's not going to work, seperti tadi saya bilang kan. Betul ya. Oke. Nah, kita dari situ kelanjut ke ini nih. Nah, pemerintah baru Jokowi kan itu hope. Seperti waktu Obama baru jadi presiden 2008, hope-nya begitu besar, sehingga dan sama masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, hope-nya begitu besar. Nah, so far sebagai orang-orang yang ngikuti dari dalam dan detail itu gimana sisi positif ataupun sisi yang kurang positif, yang negatif mengenai pemerintahan baru, termasuk soal penegakan hukum dan pekerjaan yang Monica dan teman-teman udah kerjakan bertahun-tahun mengenai pemberantasan korupsi, ya kan? Pemberantasan korupsi lebih pada sistemnya, dan saya rasa sistemnya semua udah komplit diajarin kepada penegak hukum dan unsur-unsur pemerintah dari begitu banyak departemen, saya rasa. Nah, sampai saat ini kok kenapa begitu jadinya, dan how good is Jokowi? Please, silakan. Barangkali ini kita masih 3 bulan atau 6 bulan, kita masih berharap pada Jokowi ya, untuk bisa melihat. Ini sudah bulan ke-5 apa ke-6? Bulan ke-5, oke. Jadi untuk bisa mengembalikan apa yang disebut, jadi gini, negara itu tidak boleh mundur. Jadi yang sudah dicapai di periode pemerintah yang lalu harusnya dia bisa melanjutkan, bukan memundurkan. Itu satu catatan. Catatan yang kedua mungkin soal siapa Jokowi. Okay. Dia sipil ya, rakyat biasa, jadi presiden juga karena pilihan dari kekuatan rakyat, mayoritas atau lebih sedikit memilih dia. Yeah. Sebetulnya, nah, yang bisa dilakukan oleh Jokowi adalah kalau dia menyadari itu, dia justru harus membangun kekuatan rakyat itu. Buktinya partai nggak sampai 20% kan? Yeah. Jadi dia harus sebenarnya paham betul bahwa dia dipilih oleh rakyat. Justru dia harus memberikan ruang-ruang, menciptakan ruang-ruang ini untuk partisipasi rakyat lebih di dalam pengambilan keputusan publik, kebijakan publik yang terkait dengan kebijakan untuk rakyat sebetulnya. Yeah, betul. Kita sudah melihat sebetulnya ada keinginan untuk Jokowi ke arah sana sebetulnya. Nah, persoalannya bagaimana dia akan mengelola. Nah, dia juga harus bisa membuka ruang-ruang ini, kebijakan publik ini dengan engage dengan rakyat lebih dekat. Apakah di level kebijakan nasional atau kebijakan pemerintah daerah atau kebijakan kementerian dan lembaga negara, justru dia harus membuka kesempatan ini. Yang catatan saya ketiga, sebenarnya Jokowi harus bisa mengantar rakyat ini ya, proses demokrasi ini justru lebih
lebih baik gitu. Karena kalau dia membuka ruang-ruang publik ini dengan meningkatkan peran partisipasi publik dalam memahami dan membuat kebijakan publik, boleh dibilang seimbang dengan pemerintah. Sebetulnya itu cara yang paling baik Ya. yang dia bisa lakukan. Kalau kita mau lihat demokrasi kita 5 tahun ke depan sesudah, nggak usah berpikir bahwa dia terpilih dan tidak lagi gitu ya. Saya kira dia punya tanggung jawab untuk bisa mengantarkan partisipasi rakyat dalam menentukan nasibnya. Partisipasi rakyat dalam menentukan nasibnya itu untuk dengan peningkatan kualitas yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sebelumnya di periode SBY kita kita serahkan semua pada pemerintah dan partai, gitu kan? Sekarang dan pada birokrasi. Nah, harusnya Jokowi sadar betul bahwa membuat rakyat lebih meningkatkan pengetahuannya, kemampuannya dalam menentukan nasibnya sendiri. Itu sebetulnya yang penting. Yes, oke. Tetapi pertanyaannya, saya rasa Jokowi cukup smart dengan timnya juga cukup smart untuk sadar bahwa dia didukung rakyat. Karena dari kekuatan partai kan hanya sebagian kecil, tapi dengan dukungan rakyat maka dia terpilih menjadi presiden. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia kelihatan, kalau saya nggak bilang takut, tapi kelihatan ragu-ragu dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang pasti disupport kebijakan publik, disupport oleh publik masyarakat Indonesia. Ya itu pertanyaan, kenapa dia at least paling tidak ragu-ragu, kelihatan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik? Saya kira siapapun yang jadi presiden ya terpilih ya untuk bisa memimpin jadi presiden Indonesia tidak mudah, gitu ya. Jadi yang bisa adalah di setiap lini tata kelola pemerintahan itu kita bisa belajar dari proses itu. Jadi misalnya dalam proses satu hal Jokowi bisa keliru ngambil langkah, tapi kita juga berharap tidak diulang lagi misalnya. Gitu. Tapi juga ada proses yang dia ambil misalnya itu baik. Nah kita belajar dari proses yang baik. Gitu. Contohnya? Saya kira misalnya kebijakan Jokowi untuk meneruskan pembangunan desa, gitu, membangun dari desa. Saya kira itu langkah besar dengan undang-undang desa, gitu ya. Dan itu kesempatan besar untuk memajukan 80.000 desa, gitu. Mungkin hampir 90.000 desa pesisir ya di sepanjang pesisir pantai, gitu ya. Itu salah satu contoh, gitu. Kalau itu dilakukan dengan benar, saya kira rakyat bisa rakyat yang tadinya tertinggal gitu ya, kalau nungguin itu mengucur sampai ke tingkat desa, saya kira jauh. Tapi sekarang dia lebih memilih membangun dari desa. Nah, membangun dari desa. Nah, itu sebagai contoh gitu. Nah, saya tadi memberikan catatan tadi ya. Tugas Jokowi selama 5 tahun ini dan sampai ke depan adalah mengantar rakyat Indonesia untuk bisa menentukan nasibnya lebih baik. Oke. Silakan lanjutkan dalam topik yang ini mengenai pemerintahan baru Jokowi. Kalau ada tambahan silakan siapa saja. Saya berharap pemerintah baru meneruskan beberapa pencapaian-pencapaian yang mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Misalnya sebetulnya sudah dinyatakan sendiri oleh Presiden ketika dalam perjalanannya menjadi Presiden adalah memperkuat lembaga-lembaga yang dapat menegakkan hukum dan peraturan untuk memberantas korupsi. Jadi ini esensial sekali. Kenapa? Karena untuk membuat tidak hanya kepercayaan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga untuk luar negeri. Kalau korupsi tetap menjadi ancaman di setiap sektor, mau bisnis apapun itu selalu jadi kayak
kayak iklan teh botol gitu kan. Apapun bisnisnya pasti ada korupsi. Mau dari mana saja, dari tingkat apa saja, dari desa sampai ke pemerintah pusat itu selalu ada korupsi. So, bahkan di dalam misalnya urusan apa sih urusannya menanam pohon kok bisa sampai ditanyain mana pohon ya gitu aja. Bukan soal mana pohonnya, berapa, ada di mana, ditanam di mana, berapa masuk, berapa keluar. Itu tidak pernah ada satu kejelasan misalnya. Jadi sebuah informasi yang transparan dan baik itu harus bisa diketahui dan diakses oleh seluruh masyarakat. Kalau Bapak Presiden menginginkan bahwa investasi harus masuk dengan kencang, itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak memerangi korupsi dari tingkat manapun, bahkan dari tingkat rumah tangga. Nah, kalau perempuan sudah mengatakan bahwa kami anti korupsi, ya Pak Presiden sebaiknya mendengarkan perempuan-perempuan ini dan melakukan perintahnya. Karena kalau enggak, wah itu anak-anak bisa korupsi terus. Alright, that's good. Nah itu betul, setuju sekali. Nggak usah muluk-muluk Pak, gitu sih. Ini aja deh. Yang nyatanya Dibereskan itu. Pencapaian-pencapaian yang sudah ada diteruskan. Jadi kalau misalnya kemarin itu tingkat kerusakan hutannya misalnya diterima 800.000, ya tahun ini ya jangan 800.000 dong gitu. Boleh ragu-ragu, tidak berani menentukan target, tapi harus pada prakteknya itu bisa dilakukan. Karena dimanapun perusahaan itu manajernya ya satu, yang tanggung jawab satu. Jadi harus bertindak sebagai manajer yang baik, mengambil responsibility dan otoritasnya sebagai pemimpin satu-satunya yang harus bisa menimbulkan kepercayaan rakyat, bisa menerapkan law enforcement, melakukan pencegahan, itu jangan takut. Jadi kan sudah dipilih dan didukung oleh rakyat banyak. Ya. Oke, thank you. Yang lain ada mau tambahin? Cukup? Oke. Nah, sebelum saya ganti subjek yang terakhir, ini Indonesia sebetulnya saya pernah ditanya oleh pelupa waktu itu saya ke New Orleans, ditanya oleh beberapa diaspora. Indonesia ini sebetulnya sekarang di pemerintahan di akhir pemerintahan SBY start dengan pemerintahan baru Jokowi. Indonesia sebetulnya tahapannya apa sih? Tahapan masih dalam tahapan pembelajaran atau pelaksanaan dalam soal transparansi di berbagai hal, transparansi dan accountability. Di mana sebetulnya? Dan integrity. And integrity otomatis ya. Itu Indonesia udah sampai mana sebenarnya? Masih tahap pembelajaran atau tahap pelaksanaan? Kalau Saya rasa sih Indonesia itu masyarakatnya sudah siap untuk transparansi. Masyarakatnya sudah siap. Transparansinya sudah siap. Terbukaan untuk partisipasi masyarakatnya sudah siap. Cuman sekarang tergantung masing-masing leader di apakah di kementerian, di kabupaten, bahkan di high level of the top itu juga itu tergantung komitmen mereka itu siapa tuh. Karena kalau di Kementerian Kelautan kami sudah terbuka dengan izin-izin, sudah open. Oh, di beberapa pihak, di beberapa kementerian sudah, tapi belum merata semua. Belum merata, dan itu semua tergantung komitmen dari leadernya dari masing-masing institusi itu. Tapi menurut saya sih Indonesia masyarakat sudah sih. Jadi di pihak pemerintahnya, leadernya ya. Leader, ya. Nah, jadi harus ada masih kita ngomongin political will lagi nih. Iya. Iya. Kata kunci itu kok. Sialnya gitu kan, bahwa yang namanya pemimpin itu ya pekerjaannya yang memang harus memimpin. Jadi kalau tidak mau jadi pemimpin ya jangan ambil resiko untuk menjadi pemimpin yang baik, dan leadership itu matter sekali. Ya, itu sebetulnya definisi, apakah ada perbedaan definisi mengenai accountability di pihak Indonesian leaders
perbedaan pengertian dari definisi accountability apa? Atau sebetulnya Accountability is accountability. If you spend 1 rupiah, itu sama accountability-nya dengan spending 1 trillion. It doesn't matter so what it what is. part they don't understand? The part that they don't understand is that how much they get to me. What do I get? And that's the relativity of what it is. The greater you are, the bigger those definition would stretch out without limit. But basically, accountability is accountability. Oke, good, thank you. Nah ini kita tutup ngobrol-ngobrol kita nggak komplit kalau tanpa ngomongin pusat atau ibu kota Indonesia, Jakarta. Ahok ini. Itu ribut-ribut urusan DPRD dengan Ahok. Bisa tolong kita diupdate. Jadi ini agak bebas, silakan update. Kita banyak yang nggak tahu. Jadi tolong what is happening there, and then di mana kekuatan antara dua kubu ini, DPRD dan Ahok, dan bagaimana masa depan Ahok? Masa depan Ahok harus baik dong, tidak boleh tidak baik. Ini adalah hal yang baik. Kenapa? Karena misalnya kawal anggaran yang kawal APBD yang diteruskan oleh Ainun Najib dari kawal pemilu, dia sudah jelas ini ada gap. Kok ada 10 triliun nggak ada ini di mana? Kok ada selisih 10 triliun? Kalau selisih 10.000 nggak apa-apa kan? Nah ini pasti uang soto atau apa. Tapi kalau 10 triliun itu kan besar, nggak bisa. Maka itu pertanyaannya, visible. kok banyak yang serang Ahok dan bela DPRD? Apakah politisi-politisi itu bebal apa gimana? Angkanya 10T kok masih dianggap normal? Ini Kalau nggak soto kan nggak apa-apa kan tadi. Kalau T 10T. 10T. Nah, itu Tapi apa bebal? Itu apa mereka bebal dan kebal hukum sehingga bisa membela yang 10T? ini sebetulnya bukan bidang ilmu pengetahuan saya, tetapi pasti kalau ada political scientist bisa menjelaskan bahwa di dalam dunia politik kadang-kadang tidak diperlukan logika. Ya sama orang jatuh cinta kan. Orangnya jelek kok kamu mau sih? Ya gimana ya kan cinta gitu. Jadi there's no logic. No logic, Sedikit informasi begitu terkena didengarkan dan saya merasa bahwa saya dirugikan, menyambung-nyambungkan cerita jadi gitu. Jadi endgame-nya bagaimana nih endgame-nya dari konflik ini? Iya, DPRD has to approve the budgeting somehow. Misalnya kalau nggak approve, DPRD mau siapa? approve. budget. Misalnya kalau nggak, Nah, kok Departemen Dalam Negeri yang approve di berita itu bagaimana ceritanya itu? Kok Departemen Dalam Negeri? Ya kan itu ada di damein pertama, kemudian direkomendasikan supaya Kemendagri itu memfasilitasi pertemuan antara kemudian, DPRD dengan Pemda DKI. Nah, yang video yang keluar itu kan itu harusnya closed door, cuman dari pihaknya Ahok udah sebarkan saja video. Tapi rencananya dari rapor fasilitas itu kalau nggak salah supaya menemukan titik temu antara kedua belah pihak agar supaya bisa ini bagaimana itu jalan keluarnya untuk APBD DKI ini. Soalnya kalau enggak ya DKI saat ini nggak punya anggaran yang sah, yang legal. Nah, akhirnya bagaimana ini? Sudah discussing, Pak. Masih belum diputuskan ya? belum ada keputusan. Jadi propose-nya sebetulnya apa? Anggaran, rencana anggaran itu RAPBD ya. Lebih baik yang punyanya si Ahok, Pemda DKI disahkan oleh DPRD, begitu maksudnya kan? Harusnya kan? Tapi belum ketemu sampai hari ini ya. Jadi kita belum tahu akhirnya dong. Belum. Still ongoing. Still ongoing. Kita kan belajar dari Amerika juga. Kamu jegalnya di situ. Tapi kalau di sini Follow shutdown, the money. tapi kan essential services terus. Ya, nah yang nggak masuk. Kalau kita shutdown semua. Nah masalahnya gini, kalau shutdown di sini di Amerika, yang kita nggak ngerti, yang berantemnya pihak eksekutif dengan
legislatif adalah adu kecil kan. Pemerintah eksekutif maunya gede, legislatif maunya kurang, mau hambur-hambur duit. Nah, Ini kebalik. ini orang Amerika tanya saya, kok bisa terjadi di Indonesia legislatifnya mau lebih gede dari pihak eksekutifnya? I could not answer the question. Logiknya di mana katanya? Ya, itu. Karena porsi dari selama ini ada pengakuan behind the scenes bahwa pengakuan, dan selama ini prakteknya DPRD itu dapat uangnya dari situ. Bahwa dengan menggelembungkan anggaran, Dia dapat bagian maksudnya? dapat bagian. Iya, kan ladang. Proyek-proyeknya Iya, gitu. Iya. Oh. Kalau nggak nanti nggak bisa punya Lamborghini. Mahal Iya, loh. ini behind the scenes. Oh, jadi sebetulnya bukan yang di testimoni. permukaan, behind the Bukan. scene. Ya saya nggak tahu. Ya saya bilang di mana-mana di seluruh dunia begitu kan. Eksekutif maunya gede, Besar. legislatif maunya dikecilin. Ya, Ngapain ini- hambur-hambur duit? Nah di Indonesia kok bisa terbalik? Karena mau leading. Jadi dia bilang it doesn't make sense. Can you make sense it? I said I don't know. Karena saya nggak jelas bagaimana jelasinnya. Karena logika itu kan logikanya begitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai Ahok, ini kan kelihatannya Ahok ini the first ya, kalau nggak salah ya, orang non-Muslim dan keturunan Chinese yang jadi gubernur Jakarta. No, no, Hah? Sudah pernah. no. Sebelumnya sudah pernah. Siapa gubernur yang non-Muslim, Heng ngaku. Oh ya, tapi dia orang Manado kalau tidak salah ya? Ini part Chinese. Oh really? I don't know that. Betul begitu ya? Oh, nggak salah ya. Ya, kalau dari namanya. Jadi Tapi paling tidak dia memang dan waktu itu memang soal muslim non muslim nggak. belum. Makanya itu saya bilang di It's not dunia the pada first. waktu itu isu muslim non muslim, pri dan non pri itu kan menteri banyak yang keturunan Chinese zaman Soekarno bukan? Nah itu. Jadi the world was different then. Kalau tidak salah begitu kan? Sort of different, tapi kita juga jangan terlalu meromantisir, jangan gitu ya. Oh oke. Ada aja, ada Oke. masalah. Ada begitu ya. Oke, jadi nah ada yang mau disampaikan? Saya mau tambah soal Ahok yang sebetulnya. Oh oke. Saya kira Ahok ingin akan tetap bertahan dengan pembaruan dengan e-budgeting yang dia perjuangkan. Dia juga minta itu di-approve, didukung oleh Presiden, dan dengan e-budgeting akan didukung oleh proses ini akan membuat e-budgeting diterapkan untuk semua pemerintah daerah. Dan barangkali itu juga akan menimbulkan, akan memberikan pembaruan juga di dalam proses anggaran pemerintah daerah. Tapi juga di sini juga akan tahu berapa korupsi, berapa yang ini ya. Karena transparansi itu dengan Transparansi e-budgeting bukan? ya. Nah, Saya tidak mesti. saya pikir proses ini justru Ahok sudah bilang bahwa dia akan tetap memperjuangkan ini. Dia Nyerah. nggak rela juga untuk ke uang itu dikorupsi atau dibagi-bagi gitu ya. Mungkin proses tadi jumlahnya 10 triliun gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, barang yang tidak jelas. Ini kalau kira-kira kalau bisa dilakukan, memang aku sudah menyebutkan kalau ini bisa terjadi, kita akan menghemat uang banyak. Ya, anggaran ini akan lebih banyak untuk rakyat gitu ya. Jadi dia benar, gitu. Dia lakukan itu benar sebetulnya. Dia ingin melakukan pembaruan ini. Jadi dia bukan untuk Jakarta, tapi e-budgeting itu dia ingin untuk Seluruh Indonesia, seluruh pemda-pemda di Indonesia. Jadi ini akan jadi semacam rintisan gitu. Ya. Oh, oke. Gitu. Itu nggak bisa. Saya kira ini satu hal yang kita harus dukung Ahok. Oke. Persoalan-persoalan yang lain misalnya saya kira nggak ada dari semua keributan antara Ahok dengan DPR ini, saya kira justru akan justru meningkatkan popularitas Ahok. Dan saya berharap lebih banyak lagi
pemimpin seperti Ahok yang leaders bisa tidak hanya mengikuti arus DPRD dan arus partai politik, tapi justru dia juga bisa mempertahankan posisinya dan bahwa dia percaya ini akan memberikan manfaat yang lebih baik untuk rakyat Indonesia. dan juga tidak mengurangi kemungkinan anggaran dikorupsi. Mengurangi kemungkinan anggaran dikorupsi. Berarti Mengurangi peluang. peluang ya. Oke, good. Apa namanya? Kalau sampai bisa jadi proyek percontohan DKI ini e-budgeting Rintisan. berhasil, itu secara nasional itu kelihatannya political future-nya Ahok bisa bagus dong gitu ya, kalau sampai berhasil dilakukan di perda-perda lainnya. Oke, that's good. Nah, terakhir ini hubungannya dengan ini masalah apa tragedi Mei 98 bagaimana? Ini soalnya ini dalam 2 bulan lagi masih tiap tahun apa namanya masyarakat Indonesia di luar Indonesia dan di dalam Indonesia selalu memperingati tragedi Mei. Bagaimana? Apakah masih ada bunyinya atau udah lupa orang atau bagaimana di sana? Saya komentari dulu, mungkin nanti Afi, Sylvie bisa nambahin. Sebetulnya saya berharap di pemerintahan yang baru agenda yang terkait dengan keadilan termasuk pelanggaran HAM di masa lalu. Itu kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu itu bisa terungkap sebetulnya. Bukan hanya soal persoalan Mei 98 ya, Talang Sari, ada yang 65, Semanggi. Saya kira sebagai perjalanan sejarah untuk sebuah bangsa, kita punya hutang untuk menuliskan sejarah itu dan termasuk juga mengangkat itu ke proses pengadilan ya. Paling tidak mengungkap apa yang terjadi, mengakui agar kita tidak berulang ya, tidak berulang. Di kita kan seperti apa ya, khusus untuk Mei 98 saya ingat masih ada kuburan massal di Pondok Rangon. Saya kira bukan untuk peristiwa 98 sekali lagi. Saya kira kita justru harus mengajarkan bangsa ini untuk maju gitu ya. Dengan semua sejarah yang sudah kita alami, saya kira kita harus saya berharap pemerintah ini bisa justru membuka pintu dan ya saya kira melakukan pengakuan terhadap peristiwa-peristiwa itu dan di mana terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM. Dengan pengakuan kita bisa maju kan? Maju, gitu. Oke. Jadi itu penting sekali karena kekhawatiran kita ini apa istilahnya, penutupan sejarah atau denial dari 65, Talang Sari. 65 kita masih menemukan kuburan massal. Yeah. Masih ada kuburan massal yang ditemukan yang belum ada misalnya saya lupa di Purwokerto, pokoknya di Jawa Timur. Mungkin Nur Syabani bisa, Kaca Sungkana bisa khusus untuk sesi ini saya kira untuk persoalan pelanggaran HAM dan kekerasan di masa lalu sebagai sejarah Indonesia, saya kira itu perlu ada satu sesi khusus diskusi. Iya, betul. Termasuk untuk Mei 65, Mei dan sampai kepada peristiwa 65. Termasuk Semanggi. Termasuk Semanggi. Nah, saya kira teman-teman masih terus memperjuangkan isu ini masih untuk keadilan. Hanya saya berharap pemerintah bisa merespon lebih antusias, lebih positif daripada tidak menganggap isu keadilan masa lalu. Oke. Masalahnya kan janji kampanye Jokowi mengenai human rights, HAM itu tidak menjadi prioritas di pemerintahnya. Jadi menimbulkan question mark buat kita di sini. Apakah akan soalnya 10 tahun SBY nothing happen. Kemudian janji kampanye ini pada baru mulai jalan pemerintahan Jokowi, HAM bukan menjadi priority. Gimana itu? Silakan lanjutan tadi. Kalau kita tuh kan harus juga melihat apa yang dikatakan pemimpin. Kalau nggak ada apa-apa ya kita bikin rame saja.
Oh. Dan memang harus bikin rame terus karena kalau tidak bikin rame kita akan lupa. Perjalanan masih jauh saya kira dengan pemerintahan yang sekarang masih muda dan kelihatan masih akan membuat beberapa kesalahan. Menurut saya membuat kesalahan adalah normal, tetapi jangan mengulang-ulang kesalahan. Persis. Jadi pelanggaran HAM besar harus menjadi agenda utama. Yang di depan mata tuh sudah 98, tapi juga ada kasus pembunuhan Munir yang sudah begitu jelas pelakunya ada di sekitar presiden. Apa yang harus dilakukan? Tetap nothing, nggak ada yang bisa lakukan. Justru malah jadi itu kan pemimpinnya kepake kan, itu tokoh-tokohnya. Ya, dan ini menurut saya cerita yang menyedihkan karena kalau saya pribadi saya akan sedih kalau menceritakan kepada anak saya, nak nanti kamu melanggar semakin besar pelanggaran HAM-nya nanti bisa jadi wakil presiden loh. It's ridiculous. It's not acceptable. It's not acceptable at all. Oke. Ada yang mau melanjutkan? Ini sudah? Sudah? Cukup? Ya, kalau gitu ini apa namanya? Terima kasih banyak digerecokin kunjungannya ke Terima Amerika. kasih sudah diundang. Ya, Monica, Afi, Vika dan Silvi, terima kasih. Dan begitulah pemirsa Kabari, ngobrol-ngobrol ringan kita sambil belajar bertambah pengetahuan mengenai apa yang terjadi di Indonesia kita. Oke, sampai di sini dulu. Dan saya Vincent mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.